because of love, I am yours. Kindness and your mercy won my soul. All because of love, I am whole. There's nothing that your grace cannot restore. There's nothing I could do to get myself to you. Greater love this world has never known. Nothing I could say could turn your heart away.
the throne of mercy. Where would I kneel but at this cross of grace? How great a love, how strong the hand of His Son. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scarf of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great a love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever Shalom saudara yang dikasihi. Saya percaya sekalian adalah anak-anak young generation yang luar biasa. Kesempatan kali ini, mari sama-sama kita dengarkan firman. Sebelumnya kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang baik, setiap keajaiban yang Tuhan mampu kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman yang kami dengar akan menimbulkan iman kami. Dan sementara iman itu bekerja mendatangkan keajaiban yang dahsyat. Kami percaya setiap kami diubahkan, dipulihkan, dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Satu ayat yang saya ingin bagikan pada kesempatan kali ini yaitu di Efesus 3 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, dan bersama dengan semua orang kudus, kamu dimampukan untuk dapat memahami betapa lebar dan panjang dan dalam dan tingginya kasih Kristus, serta mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan itu, sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Wah, ini ayat yang luar biasa sekali, saudara. Hari ini ada kuasa yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan kuasa ini adalah keajaiban yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. Menjadikan kita anak-anak Tuhan yang unlimited. Anak-anak Tuhan yang unlimited, yang tidak terbatas. Pertanyaannya, kenapa kita menjadi anak Tuhan yang tidak terbatas? Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Yang percaya ketik amin di kolom komen ini. Kabar baiknya, hari ini saudara dan saya punyai akses untuk mendapat segala kepenuhan yang Tuhan punyai terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan bisa lakukan yang luar biasa itu, kita pun hari ini juga bisa melakukannya. Saya sendiri punya pacar yang pernah menjadi Miss Internasional di ajang pageant pada waktu itu, tahun 2017. Dan pada waktu itu dia harus pergi ke Jepang. Dan waktu itu saya ikut menemani pergi ke Jepang gitu kan, untuk berada di kejuaraan pageant, kontes kecantikan seluruh dunia yang dihadiri dari banyak macam negara. Dan yang menarik perhatian saya yaitu adalah waktu itu karena saya adalah plus one-nya pacar saya yang sekarang istri. Dan ketika saya menjadi plus one-nya, ternyata mendapat benefit-benefit yang luar biasa. Saya bisa masuk makan di acara itu dan buffetnya begitu enak. Ada sushi, sashimi, ada udon, ada tempura, semua begitu banyak gitu kan. Bahkan saya waktu pergi lihat brosurnya gitu kan, ketika saya tahu untuk bisa berada di dalam ruangan itu, bayar tiketnya itu, saya kaget. Ternyata harganya itu mahal sekali. Sampai 5 juta rupiah untuk dapat kelas VIP. Nah, saudara tahu, saya masuk ke sana itu gratis. Kenapa bisa gratis? Karena saya adalah plus one-nya. Saya sama dengan, bersama-sama dengan orang yang ikut dalam kontes itu. Apa yang saya ingin sampaikan kepada setiap kalian pada kesempatan kali ini, yaitu bahwa hari ini saudara dan saya adalah plus one-nya Tuhan. Kalau tadi saya manusia, kenal seseorang bisa dapatkan benefit-benefit yang baik. Hari ini kalian adalah plus one-nya Tuhan. Pasti ada benefit-benefit, ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Tuhan mampu kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Dan sekarang bagaimana kita memiliki kehidupan yang unlimited, punyai kehidupan yang tidak terbatas? Karena tentu kemampuan kita terbatas, tentu keahlian kita juga ya seperti itu-itu saja. Tetapi pertanyaannya, gimana bersama dengan Yesus kita ini punya ketidakterbatasannya Tuhan? Yang pertama, saya ingin sampaikan yaitu adalah next level. Hari ini kita dituntun oleh Tuhan untuk berada di next level. Dan lebih serunya, Tuhan ingin membawa setiap kalian untuk berada di dalam sebuah next level. Mari kita buka di Kejadian 15 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, Dia, huruf besar yaitu adalah Yahweh, membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang itu, jika engkau dapat menghitungnya. Dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak banyaknya keturunanmu. Hari ini, saya punya kabar baik. Tuhan ingin membawa setiap kita untuk berada di dalam next level. Ketik next level di komen di bawah ini. Caranya yaitu adalah
Dia membawanya keluar. Ini ayat kelihatannya sederhana. Ini ayat kelihatannya biasa-biasa saja. Tetapi ini adalah sebuah ayat yang sangat profound sekali. Sangat memiliki makna yang dalam. Kenapa? Karena Tuhan seringkali ingin membawa kita keluar dari keadaan kita. Saya teringat waktu saya masih remaja. Waktu itu SMP kelas 3 saya setelah lulus dan lanjut SMA-nya itu di Australia. Dan saya sendiri ini asli Surabaya. Waktu disuruh sekolah di Australia, mungkin anak-anak lain pada senang gitu kan, bisa pergi ke luar negeri. Saya enggak waktu itu. Saya adalah seorang introvert yang suka untuk berada di dalam zona nyaman gitu kan. Kalau disuruh mencoba sesuatu yang baru itu susah untuk saya lakukan. Dan pada waktu itu saya nggak suka malah disuruh pergi ke Australia. Sempet bitter, sempet ya pahit begitu kan. Kenapa? Karena saya di sana nggak punya teman. Saya di sana nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Bisanya cuman a-a-u-u, nunjuk-nunjuk bahasa Tarsan gitu kan. Dan saya nggak punya keadaan yang saya sudah pahami sebelumnya. Seolah-olah itu kayaknya sengsara begitu. Tetapi kemudian ternyata setelah saya pergi sekolah di luar negeri, saya baru sadar gitu bahwa bisa punya wawasan yang luar, berbeda dengan sebelumnya yang tahu skopnya itu hanya itu-itu saja. Lingkupannya itu hanya ya begitu-begitu saja. Kemudian saya menjadi seorang yang mandiri, saya menjadi seorang yang memiliki karakter yang dibentuk di sana. Kemudian saya juga menjadi seorang yang bisa melihat dunia luar. Bahkan memiliki orang-orang yang saya jadikan teladan atau panutan di dalam pelayanan bahkan. Kenapa saya cerita ini kepada kalian? Mungkin Tuhan mau membawa kita keluar dari keadaan kita untuk supaya kita bisa melihat bahwa Yesus itu punya rencana yang dahsyat buat kalian. Dan kita berasa bahwa ini nggak enak ini nggak nyaman ini aduh aneh ini nggak biasa ini kayak begini nggak saudara sukai. Tetapi ada sebuah quote yang bagus sekali di sana dikatakan every next level of your life will demand a different you. Setiap level yang baru di dalam setiap kehidupan kita akan menuntut sebuah pribadi yang berbeda. Nggak bisa kita menjadi seorang yang sama dan berada di next level. Nggak bisa. Kadang-kadang saya ingin berkata, mungkin kita harus keluar dari keadaan kita hari ini untuk bisa melihat rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya bahwa keluar dari apa, Pastor? Ini yang nggak enak dengar. Keluar daripada kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Ngapain? Bukain Instagram, bukain TikTok seharian, mager gitu kan. Ya ada anugerah. Mungkin kalian berkata, loh tapi kan saya sudah terima anugerah dari Tuhan Yesus. Iya betul ada anugerah. Tapi perhatikan, Lazarus dia hidup terima anugerah tetapi hidupnya dia menjadi pengemis. Saya ingin mendorong setiap kita untuk mulai bantu orang tua, mulai kerjakan yang sederhana yang kalian bisa kerjakan. Bahkan ada ayat di Bible berkata bahwa jangan makan sebelum bekerja. Hari-hari ini biarlah kita menjadi generasi-generasi yang baru, generasi yang punya semangat dan daya juang yang luar biasa. Ada satu ayat yang bagus di Yesaya 43 ayat 18 di sana dikatakan, janganlah mengingat hal-hal yang sebelumnya ataupun memperhatikan hal-hal yang dahulu kala. Lihatlah, aku hendak melakukan hal-hal yang baru yang sekarang sedang tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya bahwa aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Perhatikan, Tuhan ingin membawa kita keluar. Dari mana? Keadaan kita. Dari mana? Kebiasaan kita. Bahkan apapun yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sekarang kalian punya kesempatan mulai from this moment forward. Mulai dari detik
hari ini maju ke depan, apa yang menjadi pilihan saudara? Maukah saudara dituntun oleh Tuhan untuk dibawa keluar? Melihat keajaiban, melihat mujizatnya. Mulai kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Yakin dan percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang supranatural terjadi dalam kehidupan kalian. Percaya, katakan amin. Bukan hanya saja next level, bagaimana memiliki hidup yang unlimited. Yang kedua yaitu adalah berikutnya ada supernatural level. Ada level yang penuh dengan supranatural. Saya mengenal seorang pribadi yang bernama Pastor Andy Simon. Mungkin saudara pernah lihat dari video YouTube. Mungkin bisa ketik aja Pastor Andy Simon gitu. Pastor ini sangat menginspire saya. Kenapa? Saya tahu dulunya bagaimana dia memulai pelayanan, memulai membangun gereja. Dan ketika dia pelayanan pun itu bukan mulai dengan awalan yang sudah seperti sekarang. Tidak. Bahkan tidak jarang Pastor Andy Simon dipandang sebelah mata. Bahkan dikucilkan oleh para pendeta-pendeta yang lain. Tetapi sekarang dia menjadi seorang pastor yang dipakai Tuhan secara supranatural. Saudara bisa saksikan tayangan video berikut ini. Lo bisa lihat, begitu luar biasa. Banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang alami mujizat, banyak orang yang alami keajaiban yang begitu dahsyat. Sekarang, bukan hanya saja, mungkin dulu dikucilkan, mungkin dulu dia disepelekan, dipandang sebelah mata, tapi sekarang orang di seluruh Indonesia datang untuk mencari Pastor Andy Simon bahkan. Kenapa? Karena dia sudah menerima kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus bekerja di dalam kehidupannya. Nah, hari ini apa bedanya saudara dengan Pastor Andy Simon? Apakah Tuhan tebang pilih? Dia hanya akan memberikan kuasa kepada seseorang saja? Saya percaya tidak, saudara. Kolose 3 ayat keempat di sana dikatakan, jika Kristus yang adalah hidup kita kelak dinyatakan, maka kamu juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Dia. Dan perhatikan, hari ini ketika kita memiliki Kristus yang adalah hidup kita, kita ini akan berada di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Apa yang saya ingin sampaikan? Saudara punyai prinsip miliki Yesus sebagai pusat di dalam setiap kehidupan saudara. Harus ada Yesus. Coba ketik di kolom komen. Harus ada Yesus. Kenapa? Ini penting sekali. Karena ketika ada Yesus di dalam kehidupan kita, ternyata ada karunia-karunia yang dahsyat sekali. Ada favor of God yang diberikan dalam kehidupan kita. Kuasa apa yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita? Ada 7 karunia. Saudara bisa perhatikan di Roma 12 ayat 6 sampai ke 8. Yang pertama yaitu adalah karunia profesi, karunia nubuat. Saudara bisa menubuatkan.
apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Ini karunia yang Tuhan mampu berikan. Bukan hanya saja profesi, tetapi ada helpfulness, karunia yang suka membantu. Loh, ini secara supranatural, Tuhan memberikan karunia ini dalam setiap kehidupan kita. Bisa suka membantu. Bahkan ada karunia teaching untuk kita bisa mengajar. Ada karunia encouragement, memberi semangat, menasehati. Ini karunia yang tidak banyak orang miliki. Karena kadang-kadang orang berbicara seolah-olah sok begitu kan. Tetapi karunia yang Tuhan berikan adalah untuk membangun. Adalah untuk menjadi sebuah kebaikan. Yaitu ada generosity, ada suka memberi, ada suka giving gitu kan. Hati yang suka memberi ini adalah karunia. Bukan hanya itu, ada karunia leadership, karunia yang memberikan sebuah guidance, memberikan sebuah panutan. Saya berdoa kalian semua dituntun oleh Yesus Kristus memiliki karunia-karunia semacam ini. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu adalah karunia compassion, karunia yang bermurah hati. Saya rindukan bahwa hari-hari ini kita bukan sebagai anak-anak Tuhan yang biasa-biasa. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan anugerah dan penuh dengan karunia-karunia Tuhan. Dan apapun yang kalian kerjakan, Yesus mampu buat berhasil. Percaya katakan amin. Kisah 1 ayat yang ke-8. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kalian perhatikan? Ada kuasa yang Tuhan mampu berikan dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita kerjakan itu mungkin secara natural kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Tapi saya percaya secara supranatural Tuhan sedang bekerja di balik layar. Ketika Tuhan yang bekerja bagi kita, yakin dan percaya ada hasil yang luar biasa yang kita akan peroleh di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Unlimited, yaitu berbicara tentang next level. Kita ini dituntun Tuhan. Ada tuntunan Tuhan. Bagaimana kita bisa unlimited, tidak terbatas. Yang kedua, ada kuasa Tuhan. Saya sederhana. Saya percaya ini. Bahwa yang terpenting dalam kehidupan kita untuk dapat next level, perlu tuntunan Tuhan. Untuk dapat supranatural level, perlu kuasa Tuhan. Bagaimana kita berada di dalam kuasa supranatural Tuhan? Selalu punya fondasi Yesus Kristus yang pusat di dalam kehidupan kita. Saya sendiri kalau mau bersaksi, bukan orang yang selalu bisa 1 jam untuk saat teduh gitu. Setiap hari baca Bible 1 jam. Nggak bisa begitu saya. Kadang-kadang mudah untuk terdistract. Yang saya lakukan adalah saya membuat Yesus itu menjadi saya membuat Yesus itu menjadi rekan dalam saya menjalani keseharian. Sementara saya sedang menyetir mobil atau sementara sedang melakukan apa, saya selalu menempatkan ngobrol sama Yesus. Ini Tuhan kalau diginikan gimana ini? Ini kalau seperti ini gimana? Tiba-tiba ada hikmat-hikmat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan di dalam hati, yaitu melalui Roh Kudus. Dan saya berdoa, hari ini biarlah supranatural level itu kita dapatkan. Kuasa Tuhan itu dinyatakan karena kita menjadikan Yesus pusat di dalam kehidupan kita. Saudara diberkati pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa tuntunan-Mu membawa kami kepada next level. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan membawa kami kepada supranatural level. Yang manusia biasa nggak bisa lakukan. Tapi hari ini Tuhan akan membedakan
Anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tetapi anugerah, kebaikan, mujizat, perkenanan-Mu selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama berkata, amin. To the modern world, trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. And tell me there's another way. All of the light I chase are now faded. All the chips trail with only time wasted. Tell me where society's plans to define who I am. Surely there's a higher way. All of my best friends are sick of pretending. Is missing, so give us the real thing. I know it's you. All of my best friends, all of my best friends. I don't want a stereotype to decide who I am. Trying to find the next hype, cause the high never lasts. I'ma go another way. All of the lights are chasing up faded. Feeling what's right, the time they are changing. Tell me what society's plans to define who I am. Surely there's a higher way. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. Is missing, so give us the real thing. I know it's you. All of my best friends, all of my best friends, all of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. Na 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 na. I know it's you. Na 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 na. I know it's you.